dagang. Lebih baik jualan aja. Paham? Jangan senang seperti itu. Kenapa Kak saya melarang kamu menggunakan harta orang tuamu? Syubhat. Hampir mirip seperti harta pemerintahan. Bapakmu, ibumu, sing akhir iki kowe lahir tidak diizinin kowe. Pengen kamu enggak lahir. Ayah ibumu pengen iki anake mung loro tok. Dua anak cukup. Tunggalmu berapa? Tunggalmu berapa? Kamu berapa bersaudara? 4. Ayah ibumu cari menginginkan ya anaknya siji atau loro. Kamu lahir kamu itu anak bayi kebelabasan, tidak diinginkan kelahiranmu. Wis nara percaya kowe ngomong karo makmu, "Mah, aku njaluk adik meneh coba Nadia kowe ngomong." Kira-kira mamamu mau enggak? Kira-kira apa ngomong ngono? Mau enggak? Enggak mau kan? Kamu berapa bersaudara? 7. Kira-kira pemane kamu ngomong gitu loh, "Mak, saya pengen minta adik lagi." Kira-kira mamamu masih siap hamil enggak? Sudah menopause. Enggak mesti jawabannya, "Alah wis tuwa." Lah bojone Nabi Ibrahim wis tuwa juga. Banyak istrinya Nabi Ibrahim siapa itu? Sayyidatina Sarah ini. Dia tua, nyatanya ya hamil. Karena yang menghamilkan itu bukan manusia, tapi Allah. Ngirimi kowe sidik-sidik. Ngerti aku. Paham? Kamu dikirimi sedikit-sedikit. Makanya nggak usah gunakan lah. Lebih baik kamu kerja sendiri aja. Kalau kerja yang kerja online, kerja apa terserah. Waqad kana Isa alaihi salatu wassalam min ru'usis zuhad. Nabi Isa ini adalah pimpinannya para orang-orang yang zuhud. Saking zuhudnya Nabi Isa, mahiran duwe Nabi Isa. Tanah enggak punya. Nyampe pengen minum milih gelas duwe Nabi Isa. Gak hubu dunia. Gak seperti kita numpuk harta. Insya Allah tanggal 6 ini saya mengadakan ziarah Wali Songo orang 200 tidak santri masyarakat. Teman-temanku mondok itu bisa siji biro juga 9 juta. 13 juta kali 4. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Rasa dipikir wis tanggal 6 ya dipikir. Orang rata-rata pokoknya mulai sekarang itu jangan hubur dunia. Dunia ini untuk orang lain aja. Nyampe-nyampe kanjeng Nabi kalau berdoa, Allahumma ahyini miskina, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nggak ada loh orang ngomong gini, Kiai Muharrar fakir, nggak ada.
Mereka akan melihat saya seperti kaya. Kenapa? Karena saya menutup diri. Menutup supaya kelihatan kaya. Yang akhirnya fakir saya. Insya Allah itu satu desa ini yang paling fakir itu saya. Insya Allah itu. Cuma nggak kelihatan. Tidak kayak kowe ya, kowe iki sugih tapi ngetokno fakir. Salah. Kowe iki fakir ngetokno sugih. Gayamu ya maksud. Salah. Kalau saya ini anak asli fakir. Wa kana yalbasus sya'ra. Wa kana yalbasus sya'ra. Beliau itu Nabi Isa kalau memakai baju itu bajunya terbuat dari bulu. Dari bulu-bulu itu. Dari rambut-rambut dibuat nutup badannya. Wa yakulu min waraqil asjar. Makanannya dari daun-daun pohon-pohon Nabi Isa. Saking zuhudnya. Gak mau makan haram dia. Lebih baik makan-makan seperti itu. Makanya beliau lembut. Lemah lembut. Lepakan namu daging-daging. Makanya sangar-sangar tuh. Orang itu kalau makan daun-daunan itu jadikan lembut hatinya. Carikan hewan pemakan rumput. Pasti halus-halus. Wedus, sapi gitu loh. Halus-halus. Carikan hewan pemakan daging. Rasa sing gede, kucing lu kucing. Orang itu kalau sangar biasanya makanannya daging. Kalau pengen lembut di hati kita, makan sayur mayur, ojo rumput, sayur mayur. Walaisa lahu waladun yamut. Nabi Isa nyampe wafat tidak nikah. Apa? 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 Alah kuping. Nabi Isa itu sampai wafat nggak nikah. Gak pernah pacaran. Gak pernah lihat perempuan dan gak pernah ngomong-ngomong jagung-jagung sama perempuan. Apalagi nyampe Biasa nikah saya kan dipaksa sama romoyai saya. Biasanya dipaksa, mergo ceweknya cantik. Ceweknya elek emoh.
Nabi Isa itu nyampe wafat itu kalau memberi uang untuk istrinya bisa dibuat makan selama 1 tahun. Ini kesunahan yang belum bisa saya lakukan. Aku ingin ngai 10 miliar, yang ini duit 10 miliar makan selama 1 tahun. Itu uang yang di dinding itu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun nggak boleh diambil ini. Nah, tapi kalau sudah 1 tahun harus diambil. Nggak boleh tidak, nanti diganti lagi. Yang pasti jangan hubud dunia lah. Jajan-jajan lah, bos, jajan-jajan. Rasanya jajan lah, paham guys? Kemarin jajan nggak sehari. Terus ada jajan mati kan? Aku gak jajan nyatanya urip sampai sekarang ya. Jajan nggak jeng-jeng, kemarin jajan nggak. Yo gak apa-apa, nggak masalah. Tapi kamu bisa nggak jajan itu luar biasa. Wa ayya makanin adrakahu al-masa nama fi. Nabi Isa itu tidurnya itu ya sanggon-gon. Ketemu masjid ya turu ning masjid, ketemu ning gereja ya turu ning gereja, ketemu ngarepe omahe wong ya turu, ning isor pohon ya turu. Pokoknya kalau malam waktunya tidur. Kenapa? Lu nggak punya apa-apa. Memimpini orang-orang yang zuhud itu Nabi Isa. Wa qila lahu marrah ya ruh Allah. Pernah suatu ketika dikatakan kepada beliau, ya ruh Allah, wahai ruhnya Allah. Karena Nabi Isa ini dicipta oleh Allah, yang meletakkan ruh di dalam perutnya Sayyidatina Maryam adalah Allah, tidak punya ayah. Nabi Isa juga punya ayah. Makanya orang Kristen, orang Protestan, orang Kristen itu tidak boleh nikah lebih dari satu. Kenapa? Untuk memuliakan Sayyidatina Maryam. Jadi nikahnya limbaruro. Orang wong Kristen bojone loro telu. Jadi gak mengikuti ajaran ini. Zaman Nabi Isa orang Kristen istrinya cuma satu. Tapi nak umat kanjeng Nabi Muhammad boleh nikah matna wa thulatha wa ruba. Matna 2, wa thulatha dan 3. Wa ruba dan 4. Sama kan? Ngawur we. Wawune ora kok wawuan, ora wawu atop gitu. Au. Masna 2, wa thulatha atau ngono. Atau 3, wa ruba atau 4. Lha kowe wawu atop. Di Surabaya atau ada uang dibujuk 8. Alasannya Qur'ane iku matna wa thulatha wa ruba. Logikanya perempuan ditinggal suaminya lebih dari 4 hari itu logikanya nggak kuat, rawan selingkuh. Kalau suaminya nikah lebih dari 4 berarti kan kasihan istrinya. Nah wong lanangnya sih ngalor cewek ngidul, cewek ngalor cewek balik meneh. Ketan cewek ngulon cewek. Istrinya kan kasihan, ya enggak? Mbah bapak-bapak nikah modele ngono. Ya pahamu. Coba takokno pahamu, Mak, Pak. Kamu setiap hari berhubungan badan apa tidak? Takokno ora dikaplok kowe. Punya istri yang dianggur ke, nah cara aku rugi itu punya istri orang dikumpuli. Saya tuh kalau ke kamar nanti berhubungan badan biar gak rugi, nikah larang nikah yuk.
Mas kawin mahal loh. Ya bang Mam. Iya Mam, kamu keplek di bojo mbok anggurno. Bapak mak-mak iki lho sing wis dasteran. Eh? Malah selingkuh, goblok. Keplek. Pernah ada mak-mak curhat sama saya. Ekonominya yang sulit lah dan sebagainya. Kemudian saya ngomong gini, itu gara-gara hatimu nggak tenang. Orang itu kalau hatinya nggak tenang, hatinya rasa takut, hatinya kurang bahagia, biasanya rizkinya itu sulit. Kan nggak bercanda. Gitu ya Pak Yai, bagaimana supaya tenang, supaya bahagia gimana Kiai? Setiap hari berhubungan aku. Tabatin ngomong, haha. Ya Allah Pak Yai, saya 1 bulan berhubungan badan sekali sama suami saja udah luar biasa. Kadang-kadang saya ya males, lelah. Kadang bapaknya pulang dari kerja ya lelah. Tabatin goblok. Ya goblok gitu. Makanya itu kagian penyakit. Penyakit kan berawal dari sperma yang tidak dikeluarkan. Makanya wajahnya serem. Pengen tipamu ada yang serem ya. Ketimamu wajahnya serem sangar. Gara-gara apa juga? Kurang bahagia. Kalau setiap hari berhubungan badan kan bahagia, paham? Ajeng nih kurang bahagia itu. Ya ruh Allah, wa ruh Allah, alla tatajida lak himaran tarkabu. Apakah kamu nggak beli khimar keledai untuk kamu tumpaki? Nabi Isa itu kemana-mana jalan kaki, nggak mau naik kendaraan. Luar biasa kan? Kamu pernah pulang jalan kaki? Pernah nggak? Saya itu pernah. Pulang kok pondok jalan kaki. Pondok saya itu jauh ya. Lah utama mana Ustaz? Lah utama naik kendaraan. Miloro awak ya enggak? Miloro awak. Kemarin kan nggak punya uang saya. Pas Masjid Agung ini nggak punya uang. Pasrah kalau Allah lah, setelah kuat bayar terketat suruh narik 50. Maksudnya kayak ngono. Ya 50.000 tarik semua. Setelah itu ditarikkan 50 ribuan, baru 1 juta. Berarti kurang berapa? Berapa? Kan baru 1 juta. Kurang 200 kan? Kemudian saat pamit sama si cantiknya, aku tak bayari truk dulu yang ning dalan toh. Ya Allah, semoga dapat uang 200 nyampe tekan truk. Jadi saya ngisini masa bayar truk utang. Nah kowe sih wajah utangan. Saya kan malu. Dilalah kersane Allah. Yang punya truk yang satu. Kan yang punya truk yang satu kan Pak Fauzan. Bus beras itu. Yang Santi Putra itu sering maulid Nabi ke rumahnya. Pak Yai, nanti bayarnya truk satu saja. Yang truk saya nggak usah. Rupanya Allah Maha mendengar apa yang tergelincir di dalam kalbu. Turah nggak? Turah. Turah itu. Turah berapa? 400 ribu kan? 400 ribu. Saya bayarin, saya ngomong sama truknya, nanti anu ya, jemput Santi Putri di utara sana, utara alun-alun.
Saya kembali, saking seneng saya. Turahannya tak sedekahkan orang. Itu ada orang-orang PBI itu tak beri 50, 50, 50. Kebetulan orang 3. Masih turah berapa? 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 250. Ini matematikamu jebol. Mesti nilainya jelek ya. Saya pas ujian pemecah rekor nilai ujian terbaik matematika. Setelah itu kebetulan si cantik itu tanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Gitu. Kemudian saya ditanya, yang terakhir saya ditanya, kamu dari mana? Dari mana turun ganti? Ya. Lalu si cantik saya sawer 50, 50, 50, 50. Paham? Jangan senang dengan uang. Jangan senang dengan harta. Udah. Faqala. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ana akramu alallahi min ayyash gulani bi khidmati himarin. Nabi Isa mengatakan, ana akramu, aku lebih mulia alallahi dalam pandangan Allah min ayyash gulani bi khidmati himarin, daripada aku sibuk merawat keledai. Orang itu kalau punya kendaraan pada akhirnya kamu jadi budaya kendaraan kan. Coba di motor. Kira-kira motor ngurmati kowe apa kowe ngurmati motor? Ngurmati motor. Nah kalau Nabi Isa punya keledai, pada akhirnya kan ngerawat keledai, ngerike keledai, mandiin keledai, ngerawat keledai, gembur-gembur yang ngerawat. Dan Nabi Isa mari pusing nih. Apa iso kowe niru Nabi Isa? Montoran duwe, mobil gak duwe, ya. Lunga-lunga mlaku, baju terbuat dari bulu. Coba. Dan bajunya terbuat dari bulu. Tidurnya sanggon-gon. Coba. Gak punya rumah, gak punya istri, gak punya anak. Luar biasa. Mamanya ada seorang lelaki seperti itu. Wong solih, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, duit belas, pakaiannya terbuat dari bulu. Tidurnya di mana-mana, rumah nggak punya, bapak ya nggak punya, fakir-kir gak duit apa-apa. Kemudian melamar kamu. Kira-kira kamu terima nggak, Fauzi? Ya. Ada lagi semacam itu kira-kira buat tombol nggak? Lamar nenggonmu itu melaku, oke. Rasa dalan sisan. Kamu terima nggak? Ya, kamu terima nggak? Nabi Isa karo kowe, suke kowe. Nabi Isa lagi peci ya. Kowe di peci. Nabi Isa lagi baju, kowe di baju. Luar biasa. Semama aku cewek dilamar wong lanang ngono tak tolak. Lah terus piye coba? Lah gawe ngrawat awake dhewe ra iso ya. Terus aku dipakani apa kan? Ya enggak? Wa kana alaihi salatu wassalam, Nabi Isa yaqulu mengatakan lil hawariyina, kepada para murid-muridnya, hawariyun, santri-santrinya, bi haqi aqulu lakum, dengan haknya aku berbicara lakum kepadamu, inna akla
nukhalatas akla nukhalatis syair makhlutah bir romat wan naum alal manab mazabil ma'al kilab walubsal masuh al khusnah lakathirun ala man yamud qal walam yattakhid lahu alaihi salam firasan wala wala mikhdah wala qas'ah. Leo itu nggak begitu seneng makan gandum, tidur apa itu ono lemeke, nggak seneng tidurnya, nggak ada lemeknya kalau tidur. Betul ono lemeke angin deh. Nggak duwe bantal. Beliau kalau makan yang dimakan rumput-rumput. Maqad wadu amarrah labinah tadarasi. Pernah suatu ketika Nabi Isa itu pernah bantalan gunake tanah, lemah dimpleng-pleng terus diletakkan di kepalanya. Apa yang terjadi? Faja'a Jibril, malaikat Jibril teko. Wa qala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Isa, Ya Isa, Ya Isa wa Isa, rokanta ila dunya ba'da zuhdika fiha wa ja'alta tahta ra'sika middah min labanin. Qal famin dalikal waqt sara yanamu jalisan ila an rafa'a alaihi salatu wassalam. Pernah suatu ketika Nabi Isa itu tidur pakai bantal, pakai tanah. Tidak begitu lama kedatangan malaikat Jibril. Disengeni malaikat Jibril. Lha kowe iki piye malah greges donya? Awakmu ki zuhud. Kok malah greges harta? Setelah itu tuh, Nabi Isa tidak pernah tidur kecuali sambil duduk. Paham? Nah, kenapa ini dibujuk? Mau lagi seneng gak? Oke. Sampai ratau sandalan coba lah sikile lah. Ngapal kabeh. Bajunya terbuat dari bulu, coba kalau abune lah kayak mentok. Gak pernah makan sing enak-enak atau makan bakso. Atau makan mie ayam. Kamu itu aja ini zaman dulu itu belum ada makanan-makanan seperti ini. Kanjeng Nabi pernah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali makanan bermacam-macam. Sekarang ini wis jadi dino kiamat. Makanan bermacam-macam. Nah, kepingin Jesuwe kiamat kita mangan rasakan menu. Satu menu atau dua menu. Ojo jangan kebanyakan menu. Pemidalikal waktu soroyana mujalisan. Gara-gara itu Nabi Isa tidak pernah tidur kecuali sambil duduk. Ila an rafa'a alaihis, ila an rufi'ah. Nyampe Nabi Isa wafat. Tidak pernah tidur pakai bantal. Nabi Isa wafat masih muda. Orang wafat ya. Ila an rufi'ah. Nyampe Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit.
Eh? Nah pikirannya orang Kristen sih mati karena di waktu itu Allah menyabdu, menjilmakan pimpinan orang kafir yang pengen membunuh Nabi Isa, dirubah persis Nabi Isa. Pada akhirnya pimpinan itu diwarak, kemudian dia disalib gitu. Jadi yang disalib itu orang Nabi Isa ini. Seorang pemimpin yang pengen membunuh Nabi Isa disabdu oleh Allah seperti Nabi Isa. Pada akhirnya dipaku itu tangannya. Dipaku terus dalam keadaan masih hidup. Diletakkan di salib, dijarke nyampe mati. Itu yang dionok-onok si Allah itu sing ape mati tidak bisa. Sedangkan Nabi Isa rufi'ah, diangkat oleh Allah ke langit. Makanya Nabi Isa itu kelak di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah. Diturunkan lagi. Dan Nabi Isa akan memakai baju seperti kita. Dan Nabi Isa hidupnya akan kaya. Dan Nabi Isa ditakdirkan oleh Allah punya istri yang cantik jelita. Orang itu kowe elek we. Elek, memang tak hanu moh to. Nabi Isa itu tubuhnya bersih banget, ganteng. Walaupun nggak pakai sandal, kakinya agak kapal. Wa kana yaqul li bani Israila alaikum bil ma al-qarrah wal baqli al-barri wa nukhalat asy-sya'ir wa iyyakum wa khubzal bir fa innakum lan taqumu bi suri nukhalat asy-sya'ir. Beliau Nabi Isa itu menasihati kepada Bani Israel, kalau makan ya nggak usah enak-enakan, nggak usah mewah-mewahan, nggak usah lajat-lajatan. Disuruh makan gandum-gandum yang ala adanya saja. Itu ulama-ulama terdahulu seperti itu, zuhud. Tidak aku budut ya. Zuhud untuk diri kamu. Paham kan? Ojo mbok timbal ke anak istri. Banyak ulama mengomentari mana daripada zuhud orang kok terus lanjut bondo itu enggak. Mana daripada zuhud tidak meletakkan harta di dalam hati. Kalau saya ini mengikuti thariqahnya orang-orang yang cara beribadah dengan cara syukur. Makanya guru-guru saya itu kaya-kaya semua. Kaya-kaya semua. Istrinya lebih dari 2. Saya bojone siji mung aku tok. Saat ini, kowe pengerti kok dari Allah ya kan? Kaya-kaya, saya mikir ya. Asli mikir. Enggak punya apa-apa, duit orang duwe, ngene iki ora diblas ya. Gede duit tak kumpulke, gede duit kumpulke untuk itu buat sumur. Kasihan. Rencana sih pengen buat 2. Rencana satunya itu 52. Kalau 2 berarti berapa? 104. Jadi walaupun kamu punya harta, usahakan harta jangan kau letakkan di dalam hati. Seakan-akan kamu nggak punya harta lah. Dan harta itu kalau bisa itu
gunakan untuk sedekah, 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 sedekah. Kanjeng Nabi dulu seperti itu. Kanjeng Nabi itu saking dermawannya, nyampe sering menyelesaikan hutangnya orang. Ini yang belum bisa saya laksanakan. Pokoknya yang statusku isi nasihat-nasihat, orang pernah membuat apa status ini. Yang punya hutang, mohon kirimi nomor rekening. Kok dulu ngono, dulu dermawan. Masih abel-abel. Yang punya hutang, kirim nomor rekening. Ditunggu. Pak Yai saya punya hutang 1 juta, ya tak transfer 1 juta. Pak Yai punya hutang 3 miliar, ya transfer. Pak Yai saya punya hutang 10 miliar, ya transfer. Lagi kaya. Leceh ngene iki ya. Zamane Nabi Isa ra ono wong utang, uripe mangane ning alas. Mbak tombak, mencari kidang. Zamane Nabi Isa ono bank enggak? Enggak ada kan, mangane ra ono utang, ono bank detail. Enggak ada. Semua orang nungguin suaminya membawa hewan dari alas. Hidupnya untuk ibadah, hidupnya untuk zaman sekarang uripe bondo dunya terus mbangun udah rampung-rampung. Zaman sekarang ngono iki tak ngono iku wis rampung dia nggak meneh. Subhanakallahumma wa bihamdika